Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI FSC, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita akan melanjutkan praktikum kita mengenai functional data analysis bagian 2. Praktikum ini merupakan suatu terobosan yang kita persembahkan untuk rekan-rekan kita yang tidak kuat dalam bidang matematik, terutama dalam memahami functional data analysis. Nah, pada pertemuan 1 atau bagian 1 kita telah membahas bagaimana format data, bagaimana menggambar data tanpa FDA. Lalu kita bagaimana menjalankan program dengan menggunakan FDA. Nah, berikut kita akan lanjutkan dengan konsep rata-rata FDA, Standard Deviation Functional Data Analysis atau FDA, dan batas kepercayaan. Oke, kita akan lihat pertama sekali adalah dengan mengungkap format data yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kita memiliki format data yaitu data bulanan G1 sampai G12, artinya simulasi hujan dari gamma 1 bulan Januari sampai G12 simulasi hujan gamma bulan 12. Ke bawahnya untuk 100 simulasi. Nah, tentu rekan-rekan di rumah bingung gitu. Kok format waktunya itu mengolom? Kalau bagian 1 kita tahu format waktunya itu tadi adalah membaris. Jadi ini terbalik. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini? Nah, jangan khawatir. Ada caranya. Karena dalam prakteknya tentu tidak semua yang kita jumpai itu mulus seperti teori. Kalau tidak sesuai teori tentu harus kita lakukan pembetulan sehingga sesuai dengan teori. Oke, kita akan coba panggil R kita lagi, kita share. Nah, kita panggil data kita. Pertama jangan lupa library FDA. Ini khusus untuk FDA yang sudah diinstal. Langkah pertama panggil, cara memanggilnya library FDA. Jadi tidak perlu masuk ke paket, tidak perlu load paket, tetapi langsung saja library FDA. Tapi ingat ini dilakukan kalau sudah diinstal FDA-nya. Kita run library FDA, lalu kita panggil data kita read CSV. Kita sebut namanya data G atau data gamma. Kita run data gamma kita. Kita panggil gamma 100 simulasi. Oke, kita coba lihat, simak data G kita seperti apa bentuknya. Data G. Nah, jadi ini tidak sesuai dengan teori yang kita bahas. Waktunya kok membaris itu bulan 1 sampai bulan 12. Sedangkan yang mengolomnya ini kok waktu, sedangkan kita tahu waktu itu harus membaris. Jadi karena isunya adalah 100 simulasi, maka tentu yang menjadi kolom itu 100 kan gitu. Ini kok jadi 12. Nah, kalau ketemu hal seperti ini dalam prakteknya, jangan bingung gitu. Kita lakukan yang namanya transpose. Jadi transpose itu untuk membalik keadaan dari baris menjadi kolom. Jadi kalau kita panggil tadi FDA sin gamma, kita bangun data FDA-nya dengan menggabungkan kolom 1 sampai kolom 12. Ini langkah standarnya, ya. Kita walaupun datanya sudah ada, tetap ikuti standar FDA sin gamma.
FDA simulasi dengan gamma dengan membandingkan kolom data G1 sampai 12. Jadi kalau kita run, kita coba lihat hasilnya, kita copy saja di sini, copy, kita letak paste. Lalu kita lihat hasilnya seperti tadi. Yang seharusnya yang mengolom itu 12. Ini waktu nih, Januari, Februari, Maret, sampai dia dengan Desember. Nah, yang kita inginkan sekarang membalikkan. Nah, cara membalikkannya adalah dengan cara menggunakan T. T itu transpose. Jadi kalau kita buat nama-namanya sama, FD asim gamma, tapi dengan mentransposkan, kita run, lalu kita lihat hasilnya, kembali kita lihat hasilnya, kita coba run, nah udah berubah. Jadi sekarang sudah berubah, yang mengolom itu adalah simulasi 1, simulasi 2, terus sampai nanti simulasi yang ke 100. Itu mengolom. Dia kan panjang itu sampai 100, cuman layar laptop kita tidak cukup menampilkan dalam satu layar, makanya dia dibuat ke bawah. Sedangkan yang mengolom atau membaris sudah benar. Ini untuk bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12. Nah, jika formatnya sudah seperti ini, barulah kita aman menjalankan program yang sama. Jadi kita lihat dulu grafik kita tanpa menggunakan FDA. Jadi ulang seperti tadi, sama aja keterangannya. Ini FDA sim gamma 1, X-nya itu bulan, FDA sim gamma itu adalah untuk Y-nya, X lab mon untuk variabel Y itu adalah rata-rata hujan bulanan, judulnya. Nah, grafiknya kita sengaja samakan saja black semuanya. Jadi black semuanya, grafik itu sama. Kalau satu sudah diberikan black, maka yang lainnya ngikut black. Kenapa? Karena garisnya banyak 100, kita tidak tahu apakah R itu ada 100 gamma atau tidak. Jadi kita run saja. Kita coba run kan. Nah ini run, kita run. Belum ada. Belum kita jalankan. Kita jalankan dulu. Ini belum kita jalankan. FDA sim gamma itu belum kita jalankan dulu. FDA sim gamma kita jalankan. Ini bulan P12. Oke, kita jalankan. Oke, selesai. Baru kita run. Nah, ini kita run dia. XJ12. Nah, ini FDA sim gamma. Nah, ini grafik. Grafik hitam ini adalah grafik 100 simulasi. Jadi grafiknya masih kacau. Berimpit. Nah, sesuai dengan teori kita sebelumnya, kita akan smoothkan atau muluskan grafiknya dengan teori FDA. Sama dengan pertemuan 1, data FDA, FDA sim gamma. Oke, kita menggunakan basis 7, kita beri G karena dia gamma. Kita sebut dari basis 7G. Grid Burir basis 12 itu waktunya bulanan. Kalau tadi pertemuan 1 366, pertemuan kedua bulan 12, sedangkan basisnya 7. Nah, di sini 100 itu adalah yang mengolomnya. Posisi kolom 100 simulasi. Oke, jadi di sini di basis 7G $NEM sama saja. Tem FD 7G sama, ada koefisiennya, ada D basis 7G-nya dan seterusnya. Ini namanya simulasi gamma sama. Nah, ini kalau ditukar namanya, tukar aja. Nah, ini dia year-nya tetap 0 sampai 12 karena dia skala waktunya adalah bulanan. Oke.
Oke, 1 kurang 12 kurang 0,5 sama. Day of year shifted-nya, day of year shifted adalah 1 sampai 12. Sama saja, kita lanjutkan. Terus, nah ada satu hal yang baru di sini adalah untuk menentukan rata-rata dari 100 garis pakai namanya min. Ingat tem FD 7G. Yang tem FD 7G itu yang ini, yang basicnya yang ada smooth basis. Kita melakukan smoothing, namanya smooth basis dengan basis 7. Oke? Jadi di sini ada namanya min, kita beri nama min simulasi gamma, kita singkat dengan min sim FG. Lalu standar deviasi simulasi gamma, bahasa dalam R-nya std.fd tem FD 7G. Ini adalah untuk mencari standar deviasi, ini untuk mencari rata-rata. Nah, kita coba lihat posisi setelah dismoothingkan dan posisi rata-rata dan posisi standar deviasi. Jadi gambarnya, plotnya tem FD 7 ini untuk basis 7 simulasi gamma. Oke, warnanya black. Batas nilai Y-nya 0 sampai 700, judulnya FDA Simulation Monthly Rainfall menggunakan gamma, besar sumbu eksis 1,5, sedangkan Y labnya 1,5, besar judul 1,2, lebar atau tebal garis 2. Sedangkan untuk rata-rata lines, tadi ini min simulasi gamma rata-rata, bentuk garisnya 1, tebal garis 2, warnanya merah. Sedangkan standar deviasi warnanya biru. Legend setelah kita terangkan, terserah lokatornya 2, terserah di mana letaknya. Namanya tadi yang pertama adalah yang hitam 100 FDA. Jadi garis yang yang hitam nanti namanya FDA, yang merah namanya adalah rata-rata, yang biru standard deviation. Jadi kalau kita runkan seluruhnya, kita runkan rata-rata dan plot. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, dapat Anda lihat di sini bahwa yang warna hitam itu adalah grafik yang dimuluskan dengan bilangan basis 7. Yang warna hitam, yang merah itu adalah rata-ratanya. Yang biru itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Jadi dapat Anda bayangkan rata-ratanya datanya garis, data 100 garis dari functional data analysis, lalu dapat dihasilkan nilai rata-rata juga berbentuk garis seperti yang berwarna merah dan standar deviasi yang berwarna biru. Nah, perlunya diberikan rata-rata dan standar deviasi untuk membangun suatu batas kepercayaan atau confident interval, interval kepercayaan. Jadi interval kepercayaan itu artinya adalah berapakah batas atas untuk grafik yang berwarna merah dan batas bawah untuk grafik yang berwarna merah. Jadi kalau kita mau buat batas atas, batas bawah, rumus batas atas kita tahu rata-rata ditambah 1,96 kali standar deviasi. Batas bawah rata-rata kurang 1,96 kali standar deviasi. Kita gunakan angka 1,96 karena kita menggunakan alfanya 5%. Oke, jadi kalau begitu kita akan lihat batas bagaimana grafik yang menampilkan rata-rata warna merah dan rata-rata dan batas kepercayaan. Jadi kalau mau kita lihat grafik kita adalah sekarang. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat, grafik yang berwarna merah itu adalah rata-ratanya ini tadi.
Lalu batas kepercayaan, batas atasnya adalah yang warna abu-abu yang di atas, yang di bawah adalah abu-abu yang berwarna garis yang di bawah putus-putus adalah batas bawah untuk interval kepercayaan dari rata-rata. Nah, kita tahu peranan confident interval atau interval kepercayaan ini adalah semakin rapat dia akan semakin baik, semakin renggang dia juga tidak semakin baik. Nah, gunanya juga adalah salah satunya jika kita memiliki data yang berasal dari data sebenar, jika semua data itu berada dalam batas kepercayaan atau batas interval kepercayaan, maka ada kemungkinan bahwa yang kita lakukan itu sangat baik. Apalagi kalau dia sudah di dalam interval dan dapat ditangkap oleh garis yang berwarna merah. Jadi kalau kita lihat misalnya, kalau kita mau lihat seperti gambar berikut, plot ini adalah rata-rata, lalu poin, XX, poin, dan sep. Sep itu adalah maksudnya data sebenarnya, rata-rata hujanan dari data sebenar. Sedangkan lines ini adalah batas atas, lines ini adalah batas bawah, lalu ada legend seperti biasa. Kalau mau kita plotkan secara keseluruhan, kita mau lihat, nah ini, jadi kalau kita lihat di sini, nah kita lihat kegunaannya yang warna hitam itu adalah titik hitam data sebenar dari rata-rata hujan bulan Januari sampai hujan Desember. Kita lihat bahwa garis warna merah kan nampak di situ sebagian besar dapat menangkap titik warna hitam dan keseluruhan titik warna hitam itu di dalam interval. Jadi kalau begitu kajian ini menunjukkan bahwa simulasi hujan menggunakan gamma adalah baik. Oke. Nah, apa yang kita lakukan pada bagian kedua ini sudah sangat detail sekali, merupakan lanjutan dari bagian pertama. Kita sudah memperlihatkan bagaimana rata-rata FDA dan standar deviasi FDA membantu dalam membangun suatu interval kepercayaan yang dapat digunakan untuk meneliti apakah baik dalam menangkap data sebenarnya. Oke, saya rasa praktikum functional data analysis bagian kedua ini cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada praktikum pada bagian-bagian berikutnya. Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.